mewakili perempuan Papua, tanah Papua yang sudah bekerja, memiliki pengalaman sampai di tingkat internasional, nasional, lokal, sampai di kampung-kampung. Hari ini saya mau pertanyakan kepada Pansel, apa indikator Pansel untuk menentukan keterwakilan perempuan, apa indikator yang Pansel gunakan? Perempuan Papua yang berasal dari daerah pengangkatan 8 kabupaten dan 1 kota menyuarakan hasil seleksi DPR jalur pengangkatan Provinsi Papua dinilai syarat pelanggaran yang berpotensi cacat hukum. Baik, selamat siang untuk rekan-rekan wartawan, selamat siang untuk publik. Siang hari ini saya Irene Waromi, salah satu peserta seleksi DPR pengangkatan Papua periode 2024-2029. Siang hari ini kami berterima kasih kepada rekan-rekan wartawan karena menerima undangan kami untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kami terkait dengan hasil keputusan Pansel calon tetap DPR Provinsi Papua. Kita mulai dari Pansel sudah melakukan berbagai macam tahapan yang dilakukan oleh Pansel yang hari ini sudah terpublis di publik, namun kenyataannya sebenarnya syarat akan berbagai macam pelanggaran dan kecurangan. Karena dalam setiap tahapan dari 8 kabupaten dan 1 kota itu ternyata kami temukan dari hasil identifikasi kami untuk melihat berbagai permasalahan di 8 kabupaten 1 kota. Ternyata kami menemukan berbagai macam kejanggalan, kecurangan yang sebenarnya berpotensi terhadap proses hukum ya, seperti itu. Sehingga melalui kesempatan di siang hari ini, kami pikir untuk memperjuangkan hak-hak politik yang diabaikan, yang dikotori, sehingga kami sudah memuatnya di dalam press release kami mewakili kelompok perempuan peduli kursi pengangkatan DPR Provinsi Papua. Untuk itu saya bersama dengan teman-teman, ada Ibu Betty Wanane, kemudian Ibu Sarah Yapdi dan Ibu Susan Burdam. Kami akan menyampaikan terkait dengan proses yang terjadi. Sementara itu di tempat yang sama Sarah Yapdi memaparkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim Pansel. Baik, setelah kami mengikuti seluruh tahapan seleksi pengangkatan calon DPRP Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Pansel, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Pansel itu kami temukan ada beberapa kejanggalan yang terjadi oleh Pansel. Di publik itu mereka mengatakan bahwa mereka sudah bekerja melakukan seleksi itu secara profesional. Nah, itu yang menjadi garis bawah yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, masyarakat Papua, bahkan kami dari kelompok perempuan yang peduli akan seleksi DPR pengangkatan Provinsi Papua. Antara lain, satu itu Pansel tidak konsisten melakukan tahapan dan jadwal seleksi yang dibuktikan dengan jadwal yang selalu mengalami perubahan dalam setiap tahapan. Berikut, Pansel tidak melakukan pendampingan pada saat rekapitulasi hasil musyawarah DAS di tingkat kabupaten yang ditandai dengan tidak adanya Pansel dalam daftar hadir, sehingga beberapa kabupaten tidak melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten dan berpotensi terhadap kuota peserta yang tidak lolos dari DAS namun diakomodir dalam seleksi Pansel tingkat provinsi. Pansel tidak membuat undangan secara berulang dengan peserta yang berbeda-beda untuk mengikuti seleksi. Beberapa peserta dari beberapa kabupaten tidak mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti proses musyawarah adat tingkat DAS dan tingkat kabupaten sebagai salah satu syarat mutlak
tetapi lulus administrasi dan verifikasi berkas hingga pada tahapan pengumuman nomor 7 Pansel garing PP garing PU garing 1 garing 2025 tentang calon terpilih dan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua mekanisme pengangkatan masa jabatan tahun 2024-2029. Pansel meluluskan peserta yang terlibat partai politik, lulus administrasi untuk mengikuti tahapan rekam jejak, tertulis, makalah, wawancara. Hal ini menuai protes peserta lainnya sehingga Pansel melakukan seleksi-seleksi di luar peraturan Pansel. Dalam pengumuman Pansel tidak disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh 7 Pansel, namun hanya ditandatangani oleh Ketua Pansel. Hal ini menunjukkan ketidakkompakan Pansel sebagai kolektif kolegial. Pansel mengumumkan hasil namun tidak disertai dengan hasil ranking peserta yang lolos dalam surat keputusan Pansel nomor 6 dan 7 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan tidak adanya transparansi. Hal ini memicu adanya nepotisme dan kecurangan. Terkait dengan hal itu, mewakili kelompok perempuan yang tergabung dalam Perempuan Peduli Kursi Pengangkatan DPR Papua menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Publik untuk mempertimbangkan keputusan Pansel yang syarat akan kepentingan pelanggaran dan berpotensi cacat hukum sebagai pelajaran demokrasi yang tidak jujur dan tidak adil untuk memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Mendagri meninjau kembali mengevaluasi Pansel dan membatalkan hasil keputusan panitia seleksi yang tentu akan merugikan negara, masyarakat karena tidak dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi dan berpotensi cacat hukum. PJ Gubernur harus memfasilitasi pertemuan Pansel dengan para peserta guna mengklarifikasi sejumlah pelanggaran yang dilakukan yang tentunya merampas dan mengotori hak politik orang asli Papua. Dan PJ Gubernur Papua tidak melakukan pelantikan hingga penyelesaian perkara di PT TUN. 5. Majelis Rakyat Papua perlu dengan legalitasnya mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pansel, bukan menyetujui pelanggaran yang dilakukan oleh Pansel. 6. DPR Papua perlu dengan tegas mengawasi pelanggaran dan memastikan pembatalan surat keputusan pengumuman hasil seleksi Pansel yang dinilai syarat kepentingan. 7. Lembaga pelayanan publik seperti Ombudsman, Komisi Keterbukaan Publik Informasi Publik agar memberi perhatian terhadap indikasi administrasi dan ketidakterbukaan informasi yang dilakukan oleh panitia seleksi. 8. Aparat penegak hukum secara segera melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan suap dan keterangan palsu dalam proses seleksi yang berpengaruh pada keputusan hasil seleksi yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Pansel sendiri. Tim Liputan, tvpapua.com.